kredit aja, mulai di mana? Selamat malam kawan-kawan semuanya. Jadi ini saya bertemu dengan bosnya Millennial Floris ini, PT Millennial. Apa Pak Anton? Namanya PT-nya Pak Anton? Masih CV Mas Prabu. Oh, CP. CV Milenial Cipta Sejahtera. Oh, Millennial Sejahtera. Jadi di PT itu apa aja katanya? Bergerak di bidang apa ya? Jadi kalau bicara singkat ceritanya CV ini berdiri sebenarnya berawal dari ya simpelnya kita mau coba bermain project tadi ya, project pemerintahan ya, supaya bisa ikut tender. Ternyata seiring berjalan kita berubah haluan. Jadi CV ini kita punya 3 bidang bisnis. Yang pertama itu di karangan bunga Floris ya, dengan nama Milen Floris. Terus kita ada juga bergerak di snack makanan ringan, itu Maxzone, snack makaroni. Nah, kita ada produk IT juga, IT konsultan. Oh ya. Iya. Oh, dulu sekolahnya Pak Anton ini IT. Ya kebetulan background saya ini memang IT Mas Prabu. Oh. Saya lulusan sarjana komputer, teknik informatika. Gitu. Pernah bekerja setelah lulus kuliah? Dulunya waktu kuliah saya punya tekad tuh saya nggak mau bekerja. Oh iya. Karena sudah terbiasa berbisnis semenjak kuliah. Jadi singkat ceritanya lulus kuliah melanjutkan bisnis, ternyata pesan orang tua untuk bekerja dulu. Ya sudahlah, saya ikutin, saya bekerja. Waktu itu saya bekerja nggak lama, saya sebagai IT staff hanya 1,5 tahun di perusahaan City Corporation ya, Transkop ya, dulu Transkop kan berubah. Iya. Terus setelah bekerja resign. Nah, saya bekerja, akhirnya saya resign. Setelah resign bekerja, akhirnya saya fokus ke bisnis lagi. Gitu. Nah, kita fokus ke bisnis dan 3 bidang bisnis. Yang pertama itu di karangan bunga Floris ya, dengan nama Milen Floris. Terus kita ada juga bergerak di snack makanan ringan, itu Maxzone, snack makaroni. Nah, kita ada produk IT juga, IT konsultan. Oh ya. Iya. Oh, dulu sekolahnya Pak Anton ini IT. Ya kebetulan background saya ini memang IT Mas Prabu. Oh. Saya lulusan sarjana komputer, teknik informatika. Gitu. Pernah bekerja setelah lulus kuliah? Dulunya waktu kuliah saya punya tekad tuh saya nggak mau bekerja. Oh iya. Karena sudah terbiasa berbisnis semenjak kuliah. Jadi singkat ceritanya lulus kuliah melanjutkan bisnis, ternyata pesan orang tua untuk bekerja dulu. Ya sudahlah, saya ikutin, saya bekerja. Waktu itu saya bekerja nggak lama, saya sebagai IT staff hanya 1,5 tahun di perusahaan City Corporation ya, Transkop ya, dulu Transkop kan berubah. Iya. Terus setelah bekerja resign. Nah, saya bekerja, akhirnya saya resign. Setelah resign bekerja, akhirnya saya fokus ke bisnis lagi. Gitu. Nah, kita fokus ke bisnis, dan yang saya fokusin bisnis pada saat saya setelah resign itu, saya buka ya rental komputer juga, saya pernah buka kafe juga gitu. Nah akhirnya setelah saya married, nikah,
dengan istri saya yang sekarang. Nah akhirnya saya mulai berpikir cobalah kita berbisnis sedikit profesional dengan membuat ya CV tadi untuk ya, supaya berjalan bisnis lebih melebarkan sayap lagi lah gitu. Untuk jatuh bangunnya pembisnis itu gimana Kak? Pasti ada dong jatuh bangunnya sebagai pembisnis. Ya betul. Jadi bisnis itu Kuncinya di mana? ini stop dulu ya dengan ini. Oke, jadi untuk fight management jadi pengusaha itu gimana Pak Anton? Jadi gini Mas Prabu, menjadi seorang entrepreneur itu yang harus dikuatkan adalah fondasi mentalitas. Banyak orang bicaranya mau berbisnis itu perlu modal. Jadi kalau nggak ada modal, seakan-akan nggak akan jalan bisnis itu. Nah itu menurut saya pribadi itu persepsi yang salah. Nah saya pernah buktiin ada teman yang ditanya seperti itu, mau bisnis tapi nggak ada modal. Sekalian saya tantang dengan modal besar, dia bingung, wah kebanyakan gitu. Berarti intinya adalah bukan di modal, intinya adalah di ide dan eksekusi gitu. Kadang kita bisnis tanpa modal pun bisa. Jadi orang itu bisa berbisnis tuh dengan dua cara, mau dengan modal atau tanpa modal. Kalau dengan modal itu udah umum gitu, modal itu udah umum. Jadi orang mau buka toko, buka warung lontong, buka apa butuh modal, atau buka kafe. Nah tapi kalau yang tanpa modal ya jatuhnya kayak kita sebagai maklar kalau bahasa orang marketing lah gitu. Atau jatuhnya perantara, misalnya orang mau jual sesuatu barang ya entah rumah atau tanah, kita memerantarakan, kita mencarikan pembelinya. Nah di situ ada komisi. Nah di situ sebenarnya kita tanpa modal. Nah banyak orang yang nggak sadari itu bahwa bisnis itu nggak selalu dengan modal, tapi tanpa modal pun bisa. Seperti itu. Ngomong-ngomong, dengar-dengar dulu Pak Anton ini atlet pencak silat atau atlet apa Pak? Wah saya atlet Olahraga apa? Olahraga apa? Judo apa? bola bekel. Ya kebetulan saya dulunya atlet taekwondo gitu. Jadi taekwondo itu hobi yang sudah saya ikutin dari sejak saya kecil. SD waktu itu kelas 4 SD lah, saya lupa tahunnya, kalau nggak salah tahun 93 gitu. Dan ya alhamdulillah sempat pernah merasakan juara nasional antar perguruan tinggi, juara 1, dan juara nasional antar provinsi saya juara 3, tapi tanpa modal pun bisa. Seperti itu. Ngomong-ngomong, dengar-dengar dulu Pak Anton ini atlet pencak silat atau atlet apa Pak? Wah saya atlet Olahraga apa? Olahraga apa? Judo apa? bola bekel. Ya kebetulan saya dulunya atlet taekwondo gitu. Jadi taekwondo itu hobi yang sudah saya ikutin dari sejak saya kecil. SD waktu itu kelas 4 SD lah, saya lupa tahunnya, kalau nggak salah tahun 93 gitu. Dan ya alhamdulillah sempat pernah merasakan juara nasional antar perguruan tinggi, juara 1, dan juara nasional antar provinsi saya juara 3 gitu. Seperti itu. Sekarang udah mempunyai beberapa tempat untuk sekolah itu, katanya membuka tempat untuk sebenarnya betul yang Mas Prabu bilang, karena dari kalau orang bilang itu pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Nah ini yang saya sedang geluti. Jadi saya suka dengan hobi ini, dan kebetulan ada yang minta saya sebagai pengajar atau pelatih, ya sudah saya lakoni
Dan saya berpikiran juga untuk pengembangannya, saya bekerja sama dengan beberapa pemilik ruko untuk kita buka martial art academy. Ya di situ ada nggak hanya taekwondo tapi ada boxing, muay thai dan juga hapkido gitu. Itu di mana aja Pak? Lokasinya di mana aja kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini lokasi kita hanya baru di 3 tempat ya. Itu di Kedoya, di Puri Indah, sama di BSD. Itu Mas Prabu. Nah kebetulan berbekal pengalaman bisnis, dalam hal ini manajemen bisnisnya, jadi saya hanya mengatur ya memanage mulai dari pengajaran sampai dengan juga ya termasuk dari sisi keuangannya ya kita sudah rapi lah dari sisi manajemen. Oh, oke. Ini untuk yang terakhir kali, untuk kata-kata berpesan kepada orang-orang yang takut berusaha apa ini? Ya mungkin buat teman-teman, adik-adik semuanya yang ingin mau memulai bisnis, jadi berbisnis sebenarnya betul yang Mas Prabu bilang, karena dari kalau orang bilang itu pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Nah ini yang saya sedang geluti. Jadi saya suka dengan hobi ini, dan kebetulan ada yang minta saya sebagai pengajar atau pelatih, ya sudah saya lakoni. Dan saya berpikiran juga untuk pengembangannya, saya bekerja sama dengan beberapa pemilik ruko untuk kita buka martial art academy. Ya di situ ada nggak hanya taekwondo tapi ada boxing, muay thai dan juga hapkido gitu. Itu di mana aja Pak? Lokasinya di mana aja kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini lokasi kita hanya baru di 3 tempat ya. Itu di Kedoya, di Puri Indah, sama di BSD. Itu Mas Prabu. Nah kebetulan berbekal pengalaman bisnis, dalam hal ini manajemen bisnisnya, jadi saya hanya mengatur ya memanage mulai dari pengajaran sampai dengan juga ya termasuk dari sisi keuangannya ya kita sudah rapi lah dari sisi manajemen. Oh, oke. Ini untuk yang terakhir kali, untuk kata-kata berpesan kepada orang-orang yang takut berusaha apa ini? Ya mungkin buat teman-teman, adik-adik semuanya yang ingin mau memulai bisnis, jadi berbisnis itu ambil filosofi itu seperti, kalau saya menjalankan selama ini berbisnis, saya seperti ya contoh hobi. Saya punya hobi. Kalau orang hobi itu senang gitu. Jadi kalau orang senang itu dia nggak akan merasa nyesal dan rugi, karena dia pada dasarnya dia senang. Nah sama dengan berbisnis itu jangan kita selalu berpikir profit. Jadi berbisnis itu kita juga ada yang namanya kamus, dalam bisnis itu ada yang namanya rugi. Nah kita nggak boleh takut dengan yang namanya si rugi. Justru kita harus berteman dengan si rugi ini. Kita belajar dari si rugi ini. Kenapa bisa rugi? Seperti itu. Nah dari pembelajaran itulah nanti kita bisa introspeksi, evaluasi untuk pengembangan bisnis kita, dan ya harus punya keyakinan suatu saat nanti harus besar dan berhasil. Terima kasih loh Pak Anton. Ya sama-sama.